Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, selamat jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema Penerima Berita Natal Pertama. Saudara, berita Natal, berita tentang kelahiran Kristus, merupakan berita yang melahirkan sukacita besar dalam kehidupan manusia dan dunia. Sebagaimana disampaikan oleh para malaikat, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Berita Natal adalah berita yang melahirkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kalau demikian, yang menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya kita menyikapi berita Natal yang begitu bergema di bulan Desember ini, yang sudah begitu banyak kita dengar? Mari kita belajar dari penerima berita Natal pertama yang ditulis penginjil Lukas dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, yaitu para gembala. Penginjil Lukas katakan apa? Melalui para malaikat, berita Natal ini disampaikan kepada mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan jumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Lukas 2 ayat 11-12. Yang menarik di sini adalah sikap si penerima berita Natal pertama ini. Penginjil Lukas katakan apa? Setelah mereka mendengar dan menerima berita Natal pertama ini, mereka segera pergi menjumpai Sang Juru Selamat di Bethlehem. Mereka tidak terpaku dengan apa yang mereka dengar tanpa bereaksi apa-apa. Tapi mereka segera pergi menjumpai Sang Juru Selamat itu. Yang penginjil Matius katakan, ialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan untuk tugas ini, ia berkenan meninggalkan segala kemuliaannya di sorga dan mau menjadi manusia. Manusia dalam kerendahan dan kehinaan. Ia lahir dalam sebuah kandang yang dibaringkan dalam sebuah palungan. Inilah kasih Allah yang besar itu yang membawa kesukaan besar dalam kehidupan manusia. Kalau demikian, bagaimana kita menyikapi berita Natal yang kita dengar? Penginjil Lukas mengajak kita belajar dan teladanilah para gembala, penerima berita Natal pertama itu. Mereka bukan hanya penerima berita, tapi mereka menjadi pembawa berita tentang Sang Juru Selamat bagi dunia dan manusia. Firman Tuhan katakan apa? Mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tentang anak itu untuk semua orang. Bahkan membuat banyak orang menjadi heran, terpesona dengan berita yang disampaikan para gembala itu. Lukas 2 ayat 18. Bahkan mereka memuji dan memuliakan Allah yang penuh kasih itu dengan hidup mereka. Lukas 2 ayat 20. Inilah juga panggilan bagi kita bersama sebagai orang-orang yang telah mendengar berita Natal itu,
dan yang telah menerima kasih Allah dalam Yesus Kristus. Bagi kita diingatkan agar berita Natal yang kita dengar itu dapat membawa kesukaan besar dalam kehidupan sesama lewat tindakan nyata kasih kita kepada sesama kita. Dan kita juga dipanggil untuk memuji dan memuliakan Allah dengan hidup ini, hidup yang telah diselamatkan Allah dalam Kristus Yesus Putra Natal itu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus Putra Natal, ajarkan kami agar berita Natal yang kami dengar dapat membawa kesukaan besar bagi banyak orang melalui karya nyata kita. Amin. Mari kita mendengar kidung pujian yang dibawakan oleh anak cucu kita, Kla dan Clay, dalam lagu pujian Kandang Domba Itu Rumahnya.